Mungkin Romo bisa menceritakan sedikit tentang masa kecil dari keluarga Romo. Keluarga saya itu Katolik minimal generasi keempat. Sejak kakek saya, orang tua saya, dan saya. Jadi saya termasuk generasi keempat. Salah satu yang pertama jadi Katolik dan sangat aktif dalam gereja Katolik. Kalau kamu tahu gereja Siantan, tanahnya itu disumbangkan oleh keluarga saya waktu itu 24 atau 48 hektar. Ya, dari sebuah auction atau penawaran, dan kakek buyut saya itu membeli lalu menyumbangkan pada gereja Katolik. Bahkan ikut membangun katedral yang lama di Pontianak dan beberapa gereja di Kusuma Agung Pontianak. Dan sejak kecil saya terbiasa melihat bruder dan suster dan pastor di rumah saya. Karena mereka yang Belanda sering ke rumah saya, dan teman baik kakek saya. Lalu sangat religius karena saya tahu bahwa kami dididik sangat Katolik. Bahkan setiap jam 6 sore harus doa rosario dan litani Santa Peral Maria sampai saya bisa hafal. Ya memang waktu itu masih kecil itu kan merasa tidak senang karena tidak bisa lihat film kartun. Karena jam 6 itu kan biasanya film kartun Batman, Robin segala macam, tapi harus dimatikan. Karena harus doa rosario dulu dan harus berdoa litani Santa Peral Maria setiap hari. Dan waktu SMP, SD kelas 6 saya sudah disuruh untuk masuk putra altar. Karena kakek saya ketua dewan paroki, abadi sebenarnya. Ya, tidak pernah diganti sejak sampai dia tidak ada di sini, ngerti nggak? Dia pindah ke Jakarta, sejak itu bukan dia lagi. Dan pastor paroki kami itu sering ke rumah, dan setiap bulan orang tua saya memberikan saya amplop untuk dikasih kepada pastor paroki. Setiap bulan saya harus ngantar kepada pastor paroki. Dan pastor parokinya dekat dengan keluarga saya, hampir tiap minggu bisa ke rumah saya. Jadi menurut saya pengaruh keluarga saya sangat besar, keluarga Katolik sungguh. Dan kalau ngomong bahasa lebih dalam, signifikasi pemaknaan hidup keluarga saya itu sangat Katolik. Misal contoh, kalau orang Tionghoa kan cari kapan hari untuk pernikahan. Kakek saya ngomong, hari yang paling baik itu Minggu. Kenapa? Hari Tuhan. Ya kan? Pemakaman hari apa? Hari Minggu, hari Tuhan. Lalu waktu orang tua saya meninggal, tidak boleh pakai tanda perkabungan. Kenapa? Itu bukan kita. Habis pemakaman, selesai, yang penting misa untuk orang meninggal. Jadi sampai hari ini kadang-kadang orang berpikir kenapa saya tidak mengunjungi makam orang tua saya. Tapi mereka lupa bahwa setiap hari dalam misa saya mendoakan orang tua saya. Dan itu kakek saya ngomong bahwa nggak ada guna kamu ke sana hanya untuk dilihat orang. Sekali-sekali boleh. Karena orang tuamu nggak bisa makan bunga, nggak bisa makan babi, nggak bisa makan ayam. Karena mereka sudah bukan lagi manusia. Jadi yang dipentingkan adalah misa kudus. Jadi setiap hari kita mendoakan orang yang meninggal, bahkan sering kasih intensi misa untuk orang meninggal, termasuk kasih amplop untuk pastor supaya bisa hidup. Sumbangan lah. Jadi itu keluarga saya seperti itu. Jadi menurut saya ya environment pertama seminari saya benar-benar keluarga zaman itu ya. Lalu Natal dirayakan besar-besaran. Itu sebabnya di Universitas Yuletide bagi saya sangat penting karena itu adalah tradisi kecil saya di mana Natal sangat berarti ya, bukan Imlek. Imlek dirayakan karena kitanya orang Tionghoa, tapi yang sangat dirayakan adalah Natal karena kebetulan juga Natal ulang tahun saya. Jadi semua dihias indah di rumah saya. Dan pasti para pastor, bruder dan suster pasti ke rumah saya minum-minum, makan-makan. Saya lihat sendiri waktu kecil. Bahkan waktu mereka orang Belanda, pastor Belanda kan rokok cerutu. Di cerutu kan ada brand yang di cerutu itu mereka kasih saya seperti cincin dimasukkan ke sini. Itu saya masih ingat betul bagaimana bruder Belanda, bruder Markun almarhum, pastor Modestus Belanda ya, dan bruder yang lain yang saya sudah tidak bisa ingat siapa.
Dan ya pastor paroki saya, Pastor Chong, orang Tionghoa, sering di rumah saya. Main di rumah saya udah biasa itu. Jadi saya sering lihat pastor pakai jubah, suster di rumah saya, makan di bawah pohon, dimasakin, minum bir, merokok cerutu. Kebetulan kakek saya berbahasa Belanda. Seperti itu. Oke. Dari sekian banyak cerita tadi Romo, apa kenangan masa kecil yang paling berkesan dan mungkin membentuk cara pandang Romo sekarang? Ya mungkin bagaimana kedekatan dengan gereja ya, environment keluarga ya. Keluarga yang betul-betul dekat satu sama lain. Saya mengalami kehangatan keluarga yang luar biasa dari orang tua saya. Dan saya dekat dengan dua orang tua saya. Biasanya kan orang dekat dengan satu. Kalau enggak, saya dekat dengan orang tua saya dua. Dan kebetulan saya anak laki satu-satunya kan. Kita cuma dua, satu laki, satu perempuan. Jadi, dan beda saya dengan adik saya 6 tahun. Jadi, selama 6 tahun saya satu-satunya anak mereka. Dan keluarga sangat harmonis. Dan yang ngomong bukan saya, karena ketika orang tua saya meninggal, semua orang di kampung ngomong bahwa keluarga saya nggak pernah bertengkar. Saya juga nggak tahu. Ya, saya kecil, saya nggak ngerti. Tapi yang memberi kesaksian justru orang-orang yang saya temui sekarang. Ketika saya pulang ke daerah saya sejak dulu, mereka selalu mengatakan bahwa bapak mamamu sangat ideal. Kenapa? Tidak pernah bertengkar. Yang saya tahu cuma sedikit, papa saya nggak pernah keluar rumah. Ya, jadi keluar sebentar, masuk. Jadi dia duduk depan TV sampai TV itu selesai. Lagu Padamu Negeri zaman itu, zaman Pak Harto, ngerti nggak? Jadi papa saya duduk di situ, mama saya tiap hari rosario 3 kali sehari. Saya lihat sendiri, pagi dia rosario habis masak, siang saya sebelum sekolah dia akan rosario, malam sore kami rosario. Saya lihat sendiri mama saya tuh doa 3 kali rosario sehari. Ya, saya melihat sendiri. Ya saya tidak mengerti waktu itu, tapi sekarang saya baru mengerti bahwa mama saya itu tiap hari berdoa rosario 3 kali sehari, lebih daripada saya. Kenapa? Seharusnya saya sebagai Dominikan, saya harus berdoa 3 kali rosario sehari. Tapi mama saya lebih mendoakan daripada saya sebenarnya. Saya harus akui. Ya. Jadi keluarga yang seperti itu yang saya hidupi, ya keluarga tradisional lah, ya kan? Yang tahun 60-an, 70-an, 80-an yang beda sekali dengan sekarang. Oke, baik Romo. Ini pertanyaan terakhir di sesi yang pertama. Apakah sejak kecil Romo sudah terpikir untuk menjadi biarawan? Ada, karena saya sering melihat pastor di rumah saya. Salah satu sebab saya ingin jadi pastor karena ingin pakai jubah kan. Itu yang pertama. Karena mereka itu dalam ingatan saya sampai sekarang, meskipun sama-sama saya masih bisa melihat bagaimana mereka duduk di bawah pohon rambutan yang besar. Mereka makan, minum di situ, tertawa. Lalu bagaimana Bruder Markun ke rumah saya, ya, dan almarhum Bruder Duin yang baru meninggal 2 tahun yang lalu di rumah saya, pastor, ya, lalu pastor Belanda, Pastor Mo di rumah saya, lalu ada katekis awam yang dulu yang luar biasa, dia kerjanya jual, sebenarnya dia tukar pakaian bekas dengan kain baru, tapi dia penginjil. Itu yang saya pikir dia masuk surga lah. Kenapa? Dia jalan dari Pemangkat, jalan kaki dari Pemangkat, naik sepeda sampai ke Pontianak. Hanya untuk jual kain, nerima baju bekas, tukar dengan kain baru. Tapi dia selalu bawa Injil, mewartakan. Banyak orang dibaptis karena dia. Jadi banyak hal yang saya lihat, yang tidak mungkin tidak dilihat lagi oleh banyak orang sekarang. Ya, sehingga ya mau jadi pastor lah, ya kan, satunya. Selain itu, hidup mengenai gereja itu udah biasa. Diceritakan sejak kecil mengenai Injil. Nenek saya dengan mama saya pandai dongeng. Dulu kan tidak ada TV. Jadi setiap malam itu sebelum tidur tuh nenek saya pasti mendongeng, mama saya juga, dan saya tidak tahu mereka mendongeng Injil. Itu yang saya nggak nyangka. Selain Putri Salju, Raksasa, mereka juga akan bicara mengenai Injil yang saya tidak mengerti sama sekali, tapi saya mengerti sekarang. Jadi nenek saya selalu cerita Injil, ya.
mama saya. Kebetulan mama saya kan guru. Jadi dia pandai cerita, nenek saya pandai cerita. Dan saya selalu, sekitar jam 7 kan sudah gelap ya. Zaman itu tidak ada listrik, tidak ada TV. Saya selalu didongengin cerita-cerita, ya seperti saya ngomong, Putri Salju pasti saya ingat terus. Raksasa yang pohon tumbuh dari kecil besar lalu naik ke atas itu, ya kan. Bagaimana anak kecil itu kalau nakal naik ke atas, ya kan, dimakan. Lalu saya itu Injil dan tiap hari dibawa ke gereja. Dulu misalnya kakek saya selalu misa pagi jam 5. Nah, dulu kita anak kecil diajak ke gereja dengan janji dikasih uang saku, dibawa makan enak. Jadi tiap hari dibawa begitu. Jadi ekosistem seperti ini menurut saya itu yang sekarang kurang di keluarga-keluarga Katolik, sehingga menumbuhkan semangat panggilan. Kalau saya sebenarnya bisa dimengerti, saya normal. Dengan sendirinya akan terjadi seperti itu. Karena dididik sejak awal seperti ini. Satu pertanyaan dulu. Ini bisa ditengahkan. Orang tua Romo pada saat Romo masih kecil itu pernah mengarahkan Romo untuk jadi imam nggak sih dari sisi orang tua? Tadi kan kultur nih, tapi orang tua pernah nggak sih bilang, Romo ini kamu jadi pastor atau besar? Pernah nggak? Nggak pernah, karena kan anak saya anak tunggal. Jadi supaya kalian tahu bahwa mereka tidak menyangka saya akan jadi imam. Karena bagi mereka hanya pendidikan moral supaya saya jadi anak yang baik, nggak kurang ajar lah, nggak nakal. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa saya akan jadi imam. Bahkan dulu saya takuti kalau saya nakal dimasukkan ke seminarinya Romkop. Karena cerita mengenai seminarinya Romkop, minta maaf bagi yang mendengarkan, zaman itu menakutkan pada kita adalah di sana cuma makan kangkung dengan garam, terasi dengan garam. Jadi kalau kamu nakal, saya masukkan kamu seminarinya Romkop. Itu ketakutan kita. Tapi nggak nyangka bahwa saya malah mau masuk seminari pada akhirnya. Ya kan, jadi mereka nggak pernah mengarahkan itu. Tapi environment ekosistemnya itu memang, ya itu seminar, itu sudah, ya bagi saya kalau misalnya jam 6 sore doa itu udah biasa. Kenapa? Karena itu sejak kecil sampai dengan SMP kelas 2. Bahkan disuruh ikut katekumen, sabut baru, ya, krisma. Itu saya mainnya di gereja, jadi mudika. Itu yang ngantar kakek saya, mama saya. Kamu jadi mudika, putra altar. Saya jadi putra altar sampai SMA kelas 3. Jadi nggak heran seperti itu. Ngerti nggak? Oke, baik Om. Pertanyaan berikutnya. Nah, dengan latar belakang suku Tionghoa, apakah pada saat itu lazim bagi keturunan Tionghoa untuk memilih panggilan hidup sebagai religius? Saya nggak ngerti, tapi saya tahu bahwa memang ada berapa yang jadi pastor, misalnya pastor almarhum Petrus Susanti, pastor Chin yang baru meninggal di Singkawang, pastor Chong. Jadi nggak bisa ngomong gitu. Ada beberapa pastor juga orang Tionghoa. Yang CDD juga ada yang Tionghoa kan pasti. Jadi kalau pertanyaan saya seperti ini, ya saya tidak bisa menjawab. Zaman itu ya. Tapi untuk keluarga saya sangat menghormati pastor. Sangat, ya contoh lah, setiap bulan saya harus memberi amplop dari hasil orang tua saya untuk pastor. Ya, saya disuruh ngantar. Saya tahu 5.000 perak. Tahun 80-an itu tinggi loh, 5.000 perak. 5.000 rupiah harus kasih ke pastor setiap bulan. Mama saya selalu mengatakan dia pastor, dia tidak bisa punya penghasilan itu untuk dia makan, untuk dia pakai. Jadi setiap bulan saya harus kasih 5.000 rupiah ke pastor paroki waktu itu. Saya lihat sendiri. Itu uang yang dikasih kepada pastor setiap bulan 5.000 rupiah. Yang waktu itu pasti tinggi, ya kan? Dolar mungkin nggak sampai 1.000 kali waktu itu. Mungkin cuma 500, tapi ya bisa bayangkan nggak, tahun 70-an, 80-an tuh 5.000 perak. Itu sangat tinggi waktu itu. Setiap bulan harus kasih ke pastor. Belum lagi intensi misa. Katanya untuk pastor makan. Ya sudah, kita ngantar saja. Ngerti nggak? Oke, Rom. Pertanyaan berikutnya.
apa yang menjadi titik balik untuk momen paling kuat dalam proses peneguhan panggilan dan mengapa memilih Ordo Dominikan? Wah, itu susah dijawab, itu sangat bertahap. Yang pertama yang panggilan ini Sydney. Sebenarnya saya hilang setelah SMP ya. Wajar untuk anak yang puber sudah mulai tertarik dengan wanita jenis lain. Jadi sangat wajar bahwa keinginan untuk jadi pastor itu hilang dalam perjalanan. Tetapi ketika kelas 3 SMA, sebenarnya bukan kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, saya bertemu dengan Pak Florus yang menjadi bapak angkat saya, yang guru matematika. Dulu matematika kan momok buat semua murid, saya kira sampai hari inilah, ya kan. Jadi saya disuruh les dengan dia. Tapi bukannya les matematika, saya dikasih buku rohani dan buku filsafat. Ngerti nggak? Sejak kelas 3 SMP, kelas 1 SMA. Diajak berpikir kritis. Ya bukan hanya saja saya, tapi ada satu teman saya juga, Pastor Johan Paulus di Pasionis, juga didikan beliau. Dan satu motivator yang terkenal, yaitu Martin Dedeo, kami selalu bersama. Berguru dengan Pak Florus. Awalnya matematika, tapi rupanya Pak Florus tidak mengajar matematika untuk kita. Dengan buku yang dia punya banyak, disuruh baca, segala macam. Akhirnya terbentuk sikap kritis dan berpikirnya sangat lain. Di situ pengen kembali, sebenarnya belum jadi pastor. Merasa bahwa hidup itu tidak hanya lahir, sekolah, dewasa, kerja, nikah, punya anak, kerja, mati. Akhirnya pattern ini tidak lagi menjadi pattern buat kita. Ada alternatif lain. Menjadi ilmuwan, menjadi pemikir, ya memikirkan sesuatu yang lebih. Jadi peranan Pak Florus untuk formative year saya untuk menjadi calon imam itu cukup gede. Tetapi itu tidak sampai ke situ dulu. Nah, tiba-tiba pada suatu hari yang saya tidak nyangka, antara 20 April atau 24 April tahun 88, antara itu hari Minggu panggilan, Minggu Paskah keempat. Saya lupa antara 20 April atau 24 April. Jangan-jangan 24 April sesuai dengan hari kaus saya. Saya ke gereja di katedral, saya masih ingat. Waktu itu Pastor Sekundus Kapusin itu memimpin misa dan Injilnya sangat sederhana. Jika kamu ingin sempurna, tinggalkanlah semua milikmu dan ikutilah aku. Itu cerita mengenai seorang pemuda yang kaya yang tanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat sehingga bisa mendapatkan hidup kekal? Yesus mengatakan, apa perintah Taurat Musa? Kamu jangan membunuh segala macam kan? Dia katakan, Guru, aku sudah melakukan sejak kecil. Tapi Yesus memandang dengan penuh dengan iba mengatakan, kalau kamu ingin sempurna, tinggalkan semua milikmu dan ikutilah aku. Kalau kamu mau sempurna. Rupanya Injil ini sangat berarti buat saya. Sehingga saya memutuskan jadi imam. Itu titik baliknya. Saya ingat saya April, nggak tahu 20 atau 24 April. Syukur-syukur 24 April karena pada hari itu juga saya membuat kau. Saya tahu 20 atau 24 April, saya lupa. Pokoknya sekitar itulah. Atau jangan-jangan 19 tapisan imam saya. Coba dicek kalender tahun 88, Minggu Paskah keempat tanggal berapa. Pasti April. Kenapa? Saya tahu itu masa tenang sebelum ujian. Ya kita kan disuruh untuk misa supaya ujian. Jadi ya saya dengar itu saya langsung berubah. Bahwa saya, kalau kamu ingin sempurna, penekanan sempurna. Dan tafsiran saya sempurna artinya apa? Ya sebenarnya awalnya saya menjadi pertapa, rahib. Karena kalau ingin sempurna, jadilah rahib waktu itu. Bukan jadi pastor seperti hari ini. Karena rahib itu punya waktu full time untuk Tuhan. Jadi awalnya saya ingin jadi rahib.
Maka komunikasi pertama saya dengan promosi panggilan adalah OXO. Kenapa OXO? Karena waktu itu Pak Hendrikus Hambut almarhum, adik iparnya adalah Pastor Pio Kristi yang sekarang diosesan di Pontianak, adalah dulu OXO. Dia baru pulang dari kau kekalnya beliau dan atau takbisan, kasih tahu saya, kenapa kamu tidak coba menjadi pertapa? Dan saya nulis surat ke sana, ke Abbas. Tapi saya lupa dijawab atau tidak. Nah, Pak Flores minta saya masuk Yesuit. Dia mengatakan, untuk orang seperti kamu harus masuk Yesuit. Karena hidup intelektual yang dia kenal waktu itu, karena dia lulusan Sarjana Dalam Makan. Maka saya komunikasi langsung dengan Yesuit, yaitu Pastor Setiawan Gani. Dan dapat jawaban, kita sering komunikasi. Awalnya saya mau jadi Yesuit sebenarnya. Ya, bukan seperti hari ini. Betul, 24 April. Ya. 88. Ya. Pas keempat kan? Ya. 24 April. Itu justru saya tidak nyangka ini adalah hari kau saya. Jadi 24 April saya mendengar Injil itu, saya memutuskan masuk biara. Di 24 April itu saya mengucapkan kau pertama saya. Sekarang 25 tahun. Saya tidak nyangka hal seperti itu diatur Tuhan. Persis 24 April saya dengar, yang misa adalah Pastor Sekundus. Pastor yang luar biasa kalau dia misa. Pengkhotbah ulung. Dan Injilnya persis, saya ingat sampai sekarang. Dan Injil itu yang didengar oleh Santo Antonius Pertapa. Ya, ketika dia memutuskan untuk menjadi pertapa. Makanya saya pengen jadi pertapa sebenarnya. Oke, melanjutkan pertanyaan tadi. Apa yang menjadi titik balik atau proses atau momen paling kuat dalam proses peneguhan panggilan Romo? Terus mengapa memilih Ordo Dominikan? Tadi saya jelaskan bahwa karena mendengar Injil itu, yang saya baru sadar bahwa itu adalah hari kau saya, 24 April tahun 88. Kalau menjadi Dominikan masih jauh. Ya, saya nggak bisa terangkan segampang itu. Tapi titik baliknya adalah itu. Injil itu yang membuat saya, sehingga saya sebenarnya awalnya seperti saya katakan, saya menjadi pertapa, bukan menjadi seperti sekarang. Ya. Jadi saya merasa panggilan saya itu kesempurnaan. Tafsirannya adalah seperti Antonius Pertapa, meninggalkan segalanya untuk menjadi rahib sebenarnya. Karena bagi saya satu-satunya adalah benar-benar konsen mencari Tuhan, keluar dari dunia ramai, masuk ke kesunyian untuk mencari Tuhan, yaitu seperti Antonius Pertapa. Makanya saya mempunyai terjemahan buku dan saya menulis kata pengantar mengenai Santo Antonius Pertapa. Ya kan? Karena bagi saya penting orang ini untuk hidup saya, dan setiap tahun 18 Januari saya pasti merayakan secara khusus hari peringatan Antonius Pertapa untuk saya pribadi. Itu. Setelah Romo nggak jadi di Jesuit itu ada jawabanmu ya dari Romo? Ada. Jawabannya apa kalau persisnya? Mereka kan jarang menerima orang dari luar Jawa. Pada saat itu? Pada saat itu. Mungkin juga sekarang saya nggak tahu lah. Kan saya nggak tahu lagi. Saya diminta untuk orientasi panggilan. Dibawa Bruder Wiryo di Kolese Canisius dan Romo Sato Pandoyo di SF Triakara. Itu sebabnya saya disuruh masuk dulu jadi calon di SF Triakara waktu itu. Belum sebagai aspiran postulan? Saya nggak tahu bahasanya mereka, tapi saya sudah diketahui bahwa saya dalam proses pembimbingan untuk masuk novisiat waktu itu. Lalu setelah apa yang menyebabkan Romo kemudian tidak lanjut di Jesuit, ketidaksesuaian visi panggilan atau gimana pada saat itu? Ya susah diomongin ya, yang jelas bahwa saya merasa dalam menemukan bahwa saya masih pengen jadi pertapa, itu masalahnya. Ya kan? Dan Yesus kan bukan pertapa. Dan mereka udah ngomong dengan saya berapa kali, mereka bukan pertapa. Kalau pertapa bukan tempatnya mereka. Oke, berarti setelah SMA, formasio apa yang pertama kali Romo
Ya dibimbing oleh 3 orang ini dan masuk ke STF Diakara untuk persiapan kalau layak masuk Novisa Yesuit. Tapi kan saya selalu saya ngomong bahwa saya sebenarnya itu bukan arah itu sebenarnya, pertapa yang saya suka. Ngerti nggak? Nah, kebetulan waktu itu Romo Yohanes Indra Kusuma baru membuka pertapaan di Karmel dan saya berpikir ini pertapaan, saya masuk pertapa selama setahun. Kenapa? Saya merasa bahwa panggilan saya itu pertapa. CSE ya. CSE waktu itu. Jadi saya kenapa masuk Karmelis Santo Elia? Karena saya merasa ini adalah pertapaan. Dan saya merasa cocok waktu itu. Karena ya memang desire saya jadi pertapa, bukan seperti hari ini. Sekali lagi kenapa saya tidak masa-masa dengan Dominikan? Karena Dominikan itu mixta. Ya, elemen pertapaan cukup kuat. Makanya kita punya sembahyang contemplari et contemplata alis tradere. Berkontemplasi dan membawa hasil kontemplasi itu pewartaan pada orang lain. Kalau Karmel, contemplari et contemplationem alis tradere. Berkontemplasi dan membawa orang lain pada kontemplasi. Itu 2 hal yang berbeda. Ngerti nggak? Bedanya sedikit, contemplari et contemplata, contemplari et contemplationem alis tradere. Sama sebenarnya. Ngerti nggak? Nah setelah Romo di CSE Romo berapa lama? Setahun lah. Sampai penjubahan tidak? Penjubahan saya. Setelah Romo tidak selesai CSE itu, kemudian Romo kemana lagi panggilan? Akhirnya saya karena tidak merasa, mungkin waktu itu masih muda merasa bahwa saya tidak bisa di CSE, saya masuk ke Kusban Sanggau. Jadi total bertolak belakang sekali. Mungkin Romo bisa merujutkan tahunnya Romo, biar nanti kita bisa melihat. Jadi 89 saya masuk CSE, 90 saya keluar, lalu masuk ke Sanggau sampai 92. 3 tahun ya berarti di Projo Sanggau ya? 2 tahun lah, 90 sampai 92. Oh, iya. Itu sampai tingkat berapa Romo di itu? Selesai. Selesai sarjana? Selesai teologi. Diakon berarti ya? Mau tak bisa diakon. Ya. Jadi saya sudah selesai S1 filsafat, S bakalaureat teologi. Selesai sudah. Bahkan saya sudah dapat mengantongi authentiandas, yaitu jurisdiksi pengakuan dosa. Kentungan ya? Kentungan. Nah, Romo kan ya kalau bahasa awam keluar masuk Mo ya. Nah, apa yang pergumulan apa yang Romo rasakan ketika masuk banyak tarekat atau diocesan ini Romo? Yang pertama ketika CSE, tujuan pertama saya sederhana, saya ingin bertapa. Saya tidak tahu bahwa itu sangat karismatik. Dan buat saya itu adalah bukan saya. Bukan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih tidak baik, tapi itu bukan saya, gitu aja. Nah, ketika saya masuk Sanggau itu, saya mengalami sesuatu yang sangat luar biasa hebatnya waktu itu. Bagi kamu yang lebih muda, tidak akan mengerti saat ketika saya mau Sanggau adalah saat perubahan besar-besaran Kalimantan Barat. Di mana masuk perusahaan logging raksasa. Di mana semua tatanan tradisional budaya itu berubah total. Di mana masyarakat yang diomongkan para misionaris bahwa mereka sangat religius waktu itu ya, sangat menerima imam segala macam, itu berubah total. Kamu melihat pertama kali orang Dayak menjual tanah kepada pengusaha logging dengan harga yang murah, dan mereka pertama kali melihat uang waktu itu 80-an 90-an, dan masyarakat berubah sekali, di mana gereja tidak lagi mempunyai suara dan umat merasa bahwa gereja itu tidak berbuat apa-apa untuk mereka, karena kamu tidak bisa membayangkan hasilnya adalah sekarang. Hasilnya sekarang
bahwa kita melihat bahwa Kalimantan Barat kalau mau disurvei, mungkin secara formal semua Katolik. Tapi apakah betul dalam hidup iman itu benar-benar Katolik? Karena itu terbukti ketika kita menangani universitas, anak-anak tidak tahu Injil, tidak pernah baca kitab suci, ya, tidak kenal dengan perayaan-perayaan di kampung, tidak pernah ikut ibadah segala macam. Nah, saya turne masalahnya. Jangan pikir saya nggak pernah turne. Saya turne di paroki Skadau, paroki Pasionis. Disitulah saya kenal Pastor Sabinus yang banyak membantu saya. Ya, untuk mengerti situasi perubahan yang besar-besaran, di mana HPH masuk, logging, perubahan masyarakat, di mana masyarakat tidak punya listrik tapi beli TV. Cas pakai apa? Aki. Tidak punya listrik tapi beli apa? Kulkas. Ngerti nggak? Nah, untuk kita yang idealis dari Jawa, belajar filsafat segala macam, itu kan mau membela mereka mengenai kamu jangan jual tanah. Kenapa? Harga murah. Ya, berusaha untuk menolak hal-hal seperti ini. Tapi itu kan sesuatu yang kalau saya sendiri nggak bisa membendung. Saya frater loh waktu itu. Ya, dan kamu nggak bisa membayangkan bahwa kadang-kadang kita gereja dimusuhi, dianggap menghambat kemajuan. Masalah KB waktu itu, 2 anak cukup. Masifnya pada zaman itu. Ya, sesuatu yang menurut kita para calon pastor, saya sebagai pastor, itulah sesuatu yang berbahaya sekali. Masalah transmigrasi. Nah, saya merasa gagal di situ, makanya saya keluar. Dan saya merasa bahwa saya nggak bisa di sini lagi. Kenapa? Karena masyarakat yang saya hidupi di Jawa dengan yang di Kalimantan beda sekali, dan ini benar-benar sesuatu yang tidak masuk akal buat saya. Ketika orang bisa menjual dengan 10 juta harga tanah, yang menurut saya nggak ada artinya. Saya termasuk orang yang membela itu sebenarnya. Membela jangan menjual tanah. Tapi saya jadi bulan-bulanan karena orang merasa bahwa uang itu penting. Ngerti nggak? Monsignor Agus tahu persis apa yang terjadi, karena Monsignor Agus waktu itu masih Fikjen, Kuspan Sanggau. Kita sering bicara. Kita belum sampai pada sawit loh ya. Kita baru sampai pada logging loh ya. Makanya kayu sekarang hilang semua kan. Itu zaman saya mulai perusahaan raksasa masuk. Dan kita bagaimana membendungnya sebagai gereja. Dan banyak pastornya concern, tapi tidak bisa menyuarakannya. Dan kita fight for that. Tapi umat belum tentu sama dengan kita. Dan sebagai orang muda saya masih tolak. Ngerti nggak? Sehingga saya merasa nggak cocok di sini. Akhirnya saya keluar. Ngerti nggak? Ini pergulatan yang panjang di mana saya merasa masyarakat yang waktu misionaris ngomong dengan saya itu beda sekali dengan apa yang saya alami. Dan memang saya pada saat itu, waktu pada masa yang nggak tepat, dengan umur yang tidak tepat, dan banyak pastor-pastor juga yang misionaris itu menjadi frustrasi dan pulang ke negaranya. Karena merasa bahwa masyarakat yang selama ini dia kenal sudah berubah total. Tidak lagi religius, lebih materialistis, sangat uang, judi di mana-mana, ya, dangdutan, orang hamil di mana-mana. Itu waktu itu kamu nggak bisa bayangkan. Kamu belum lahir mungkin waktu itu. Tidak bisa membayangkan apa yang saya alami waktu itu. Karena itu banyak orang frustrasi. Nggak tahu mau buat apa. Kebijakan pastoral seperti apa. Dan hasilnya kita rasakan sekarang sebenarnya. Lihat anak-anak sekarang. Ya kan, akar budaya nol sebenarnya. Nggak katakan nol lah, mungkin kurang. Ya kan, mereka tidak mengerti mengenai gereja. Orang tuanya kan sebenarnya tuh umur kamu atau dia sama dengan saya sebenarnya, yang mengalami perubahan yang besar, masif waktu itu. Ngerti nggak? Itu terjadi pada tahun 80-an, 90-an awal lah. Itu perubahan besar sekali yang terjadi. Kamu tidak pernah akan ngerti. Di mana dari yang Sintang, Skadau semua itu dibabat habis semua untuk hutan industri. Menarik, Romo. Romo kan frustasi dengan kondisi sosial yang saat itu seperti itu ya. Tapi apakah dengan kefrustasian Romo ini mempengaruhi semangat Romo atau panggilan hidup Romo untuk menjadi biarawan juga hilang, Romo? Hilang, karena saya nggak mau jadi imam lagi. Saya masa nggak ada gunanya. Makanya saya lari ke Jakarta dan saya bekerja.
Saya ditawarin satu sekolah terkenal sampai hari ini, saya nggak mau. Karena saya memutuskan tidak mau ada hubungan dengan gereja. Saya sekalian bisnis. Makanya saya masuk satu perusahaan farmasi untuk benar-benar dunia bisnis total, tidak ada hubungan dengan gereja. Karena saya merasa sudah selesai masalah saya dengan gereja waktu itu. Karena saya merasa saya nggak mau ada hubungan dengan gereja lagi. Karena mungkin trauma, mungkin masalah frustrasi melihat bahwa umat menurut saya yang masih muda, sekali lagi menurut saya yang masih muda umat waktu itu, sebagai calon imam waktu itu, saya nggak bisa menghandle masalah ini. Dan saya bersumpah tidak mau di sini. Ngerti nggak? Karena tidak mungkin bisa masuk ke dunia di sini lagi. Karena apa? Perubahan yang benar-benar tidak bisa saya bayangkan. Makanya saya tidak pernah punya plan jadi imam lagi setelah itu. Bagi saya selesai 2 kali keluar kan, untuk apa lagi saya masuk lagi. Untuk berapa tahun mau di Jakarta orang mau keluar? 2 tahun. 2 tahun. Usia, mohon maaf Romo, tadi itu usia berapa Romo? 96 itu saya berapa ya? Saya tahun 69 lahir. Ya, 30-an. Enggak, belum. 33. 20-an lah. 27, 28. 27. Mengapa memutuskan ke Jakarta Romo? Kenapa tidak ke Pontianak? Ya karena saya nggak mau di sini lagi. Percuma. Satu mau. Tadi waktu kita jeda itu Romo belum ceritakan yang awalnya tentang tidak mendapat rekomendasi untuk jadi imam oleh pastor paroki. Nanti kami susun di balikmu. Tadi Iya, karena belum direkam tadi. jangan lupa pastor paroki saya itu ditabiskan sebelum Vatikan kedua. Dan masih memakai KHK, Kitab Hukum Kanonik tahun 1917. Di situ dikatakan tujuan perkawinan adalah menghasilkan keturunan. Jadi keturunan itu nomor 1. Maka tafsirannya beliau adalah bahwa saya anak tunggal laki-laki adalah untuk melanjutkan keturunan, maka sebaiknya tidak jadi pastor. Maka dia menolak saya, memberi rekomendasi saya, tidak mau saya jadi pastor. Tapi waktu itu bukan 1917, 1983, Kitab Hukum Kanonik terbaru, yang mengatakan tujuan perkawinan adalah pertama-tama persatuan cinta kasih suami istri yang mengarah pada keturunan. Udah beda. Tapi kan jangan salah ya, sampai sekarang pun juga banyak pastor paroki kan tidak tahu perubahan, update. Dia masih hidup dengan zamannya dia masih memakai 1917 kodeksnya. Jadi ya, saya dianggap sebaiknya jangan didukung untuk jadi imam karena harus melanjutkan keturunan daripada keluarga saya, seperti itu. Maka dia nggak memberi rekomendasi buat saya. Bahkan mama saya minta dia misa untuk saya ujian seminari, ditolak dia. Saya doakan dia supaya nggak lulus. Ngerti nggak? Dan saya ketemu dia setelah saya takbisan diakon sebelum beliau meninggal. Antara ingat udah pikun, antara ingat saya dan nggak ingat saya, baru bicara bahwa kamu sekarang di mana? Saya diakon mau takbisan imam. Ngerti nggak? Tapi dia sudah pikun. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Waktu itu Romo lamarannya pernah ngelamar ke Kapusin nggak? Saya melamar, ya kan. Tetapi yang mewawancara saya tidak merekomendasikan saya masuk Kapusin. Pastor Petrus almarhum dengan Pastor Franz Hafer waktu itu. Karena kenal Romo berarti ya? Saya tidak tahu alasannya, tapi ketika saya jadi imam, Pastor Petrus ngomong dengan saya, kenapa kamu nggak jadi Kapusin? Saya bilang, loh, kan kamu yang menolak saya. Dia baru kaget. Loh, kamu menolak saya, malah suruh saya kerja di Jakarta, ketemu Pastor Helio, yang ketua yayasan Akub malah. Makanya saya mengingatkan Pastor Helio, masih ingat saya nggak ketika kamu tugas di paroki Tebet? Dia bingung. Saya itu yang direkomendasi Pastor almarhum Petrus, supaya dibimbing pastor supaya masuk Kapusin. Tapi Pastor Helio karena sibuknya sebagai pastor paroki tidak juga urus saya. Jadi ini, maka ketika Pastor Petrus saya, kamu tuh kan normalnya harus masuk Kapusin, kamu tuh parokinya Kapusin segala macam. Saya bilang, lah kan saya lamar kamu nolak saya bilang, ya kan?